yang sangat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjutkan pembahasan tutorial bab 9. Ya, tutorial bab 9 bagian 2 sudah ada ya. Mungkin kita bisa bahas nomor 1 terlebih dahulu sebelum kita bahas soal tutorial yang sebelumnya juga. Oke, kita mulai dari yang pertama. Misalkan AN suatu barisan positif, deret N sama dengan 1 sampai ta hingga min 1 pangkat N plus 1 AN konvergen jika titik-titik dan titik-titik. Ada dua syarat. Positif dan monoton turun ya Pak? Positif dan monoton turun. Positifnya sudah ada di pernyataan pertama. Monoton turun sama limit N menuju infinite AN itu 0. Ya, jadi yang pertama monoton turun, dan limit N menuju ta hingga dari AN sama dengan 0 ya. Turun dan limitnya 0. Oke, kemudian yang kedua, jika deret harga mutlak UN konvergen, maka deret UN dikatakan konvergen Mutlak. mutlak ya. C, jika deret UN konvergen namun deret harga mutlak UN divergen, maka deret UN dikatakan konvergen Bersyarat. ya. Contoh suatu deret yang konvergen bersyarat adalah deret harmonik ganti tanda. Deret harmonik ganti tanda ya. Min 1 super N ya. Kekonvergenan deret ganti tanda ini tidak dapat ditentukan menggunakan uji rasio mutlak karena R-nya 1. R-nya sama dengan 1 ya. Kalau Anda hitung dengan uji rasio mutlak, AN plus 1 dibagi AN, N menuju ta hingga, diperoleh R-nya 1. Jari-jari kekonvergenan deret pangkat ini ditentukan dengan menghitung. Bagaimana menghitung jari-jari kekonvergenan suatu deret mutlak?
Kalau himpunan kekonvergenan deret pangkat, bagaimana menghitungnya? Oh, yang pangkatnya kurang dari -1. Gimana? Uji rasio mutlak dulu, bukan sih, Uji Pak? rasio mutlak ya. Kita menghitung ya rasio mutlak ya. Kan kita hitung rasio mutlaknya terlebih dahulu. Kalau kita dapat hasilnya dalam X, ya kita dapatkan jari-jari kekonvergenannya. Ya kita cari himpunan kekonvergenannya dulu kan. Yaitu himpunan yang memenuhi R-nya lebih kecil dari 1. Nah, nanti kita akan dapat himpunan X-nya, intervalnya dari mana sampai mana ya. Jari-jarinya seberapa gitu. Jaraknya terhadap Enggak, pusatnya. langsung digas sama Pak Afif juga. Dengan operasi integral, deret pangkat dari tan inverse X dapat diperoleh dari deret pangkat apa? Dengan integral. Nah, tan inverse itu integral dari apa? 1/x 1 kuadrat. per 1 tambah X kuadrat. 1/1 tambah X kuadrat gitu ya. Ini bisa kita peroleh dari deret pangkatnya ini. Deret pangkatnya 1/1 tambah X kuadrat dari mana? Kita bisa peroleh dari deret geometri kan? Deret 1/1 dikurang X, yang kemudian X-nya kita komposisikan dengan fungsi minus X kuadrat. Oke, dan dua terakhir ini adalah materi terakhir yang akan kita bahas besok. Oke, jadi di materi terakhir nanti kita membahas deret Taylor dan deret Maclaurin. Ya, pada dasarnya ya deret Maclaurin itu deret Taylor juga nanti. Yang intinya adalah kebalikan dari asal dari kita membahas deret pangkat gitu. Karena awalnya kita punya deret pangkat, kita punya pertanyaan, deret pangkat ini kalau konvergennya ke fungsi apa? Nah, di bahasan tentang deret Taylor nanti, ya yang dibahas adalah sebaliknya. Kalau kita punya fungsi, fungsi ini bisa nggak ditulis dalam bentuk deret pangkat? Nah, seperti itu. Kalau bisa, koefisiennya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas besok. Dan apakah deret yang terbentuk itu merepresentasikan fungsi asalnya gitu. Nah, ini apakah sama dengan ini berlaku untuk semua X atau tidak? Nah, itu dari galatnya nanti. Dan kalau galatnya itu limitnya menuju 0, nah berarti dia nantinya untuk X tersebut dia konvergen gitu. Oke, jadi ini untuk telah konsep tutorial bab 9 bab 2, bab 9 bagian 2 ya. Ya, mungkin kita bisa kembali ke sini. Kemarin kita telah menyelesaikan halaman pertama sampai uji integral ya. Nah, ini masih terkait uji integral juga nomor 11. Ada yang bersedia mencoba? Kita ambil soal-soal genap ya. Uji banding biasa. Uji banding limit.
uji rasio kemudian ini tidak ada perintah ya, di sini bisa menggunakan uji yang dipilih. Tentukan sehingga deretnya konvergen. Sepertinya kita bisa coba yang B. Oke, ini jumlah. Ya, silakan. Mungkin yang belum pernah mencoba mengerjakan. Sebelas B, ada yang mau coba? Ini terkait batas atas yang baik, terkait galat dari uji integral ya. Jadi di sini Anda diminta menentukan batas dari EN. EN, N-nya 1000 ya. Kemudian di nomor 12 Anda diminta menentukan N-nya. Oke, silakan. Saya mungkin Pak yang nomor 11 yang B. Bil 11D. Ini delta ya. B, Pak. Oh, B. Oke. Iya. Pak, saya boleh yang 16F. Nixon 16F. Ada lagi? Saya 16H boleh, Pak? Bintang 16H. Ya, Saya mau 16D, Pak. 16 Dodol. ini. B ya. Oh, yang D. Oh, D. Delta. Ya. Oke, ada lagi. Saya 13D deh, Pak. 13D. Arifki. Iya, Pak. Oke. Eh, 13, Pak. 13. Sorry. Iya, Pak. 13D ini ya. Saya 11D, Pak. 11. Fauzan. D. 11. Ini betul ya. Iya, 11D.
Saya mau coba Pak nomor 13B. Man 13B. Pak, saya nomor 14 boleh, Pak? Nomor 14. Siapa tadi? Faza, Pak. Tadi Faza. 14 yang mana aja ya, Pak? Yang mana? Yang B deh, Pak, boleh, Pak? Yang B. Faza. Ya. Ada lagi? Bagian ini. Oke, kita coba di bagian 2. Tunjukkan konvergen, tentukan batas kesalahan. Deret ganti tanda. Banyak suku yang diperlukan agar kesalahannya kurang dari 1/100. Mengecek konvergen mutlak, konvergen bersyarat atau divergen. Uji rasio mutlak. Oh, udah ada bentuk uji rasio mutlak juga tadi, seperti ini. Jari-jari dan daerah kekonvergenan deret pangkat. Mengaitkan ini dengan deret geometri. Oke, di sini karena ditulis deret pangkat saja, berarti dalam X ya. Masih sama deret pangkat. Tentukan fungsi yang mempunyai uraian deret pangkat. Oke, ini terkait deret pangkat yang sudah diketahui. Oke. Untuk yang bagian kedua, silakan jika ada yang mau mencoba. Yang tadi masih ada yang mau coba?
Bapak, saya mau 13 yang on, Pak. Nomor 13 Yang F ya. F ya. Ya. Karisa. Oke, silakan. Bapak, Ya, Zikri. saya mau yang 16B, Pak. 16B ya. Ini. Oke, terima kasih, Pak. Ya, untuk nomor 16 nanti Anda tulis ya metode atau uji apa yang Anda pilih. Ya, coba tuliskan dengan rinci. Pak, permisi Pak. Ya. Saya mau yang 15B. 15B. 15B ya. Untuk Sidki. Permisi, Pak. Izin Ya. bertanya. Ya. Kalau misalnya yang ditanyakan itu kesalahan yang dihampiri dengan jumlah parsial itu ditanya batas atasnya itu berarti ditanya yang kurang dari AN plus 1 itu kan, Pak. Berarti dicari AN plus 1-nya kan? Untuk deret ganti tanda seperti itu, ya. Kalau ini kan Ya. hubungannya dengan apa? Uji integral ya di sini karena deretnya positif ya. Oh iya, baik Pak. Ya, jadi ya konsepnya sama ya, ada yang disebut sebagai kesalahan itu kan EN, error yang dihasilkan jika kita menghampiri jumlah deret itu dengan jumlah parsial KN, nah itu disebut EN kan, EN itu jumlah sebenarnya dikurangi kalau ini, kalau kita jumlahkan parsialnya sampai ke N. Nah, bagaimana menghampiri EN ini? Ada dua konsep yang sudah kita bahas. Untuk deret positif yang memenuhi uji integral, kalau deret positif, yang memenuhi fungsi, yang memenuhi uji integral, kita punya apa? EN-nya selalu kurang dari integral itu. Integral apa? N sampai T hingga. Yang kedua, untuk deret ganti tanda kan. Yang memenuhi uji deret ganti tanda. Apa nilainya kurang dari AN. EN-nya kurang dari AN plus 1 ya. Yang ini ada tanda mutlak karena kesalahannya bisa lebih, bisa kurang untuk ganti tanda. Kalau deret positif, jumlahnya pasti lebih besar kan daripada jumlah parsialnya. Jadi galatnya pasti positif. Baik Pak, terima kasih.
Untuk bagian 2, ada yang mau coba? Oke, saya kumpulkan jawaban yang sudah masuk. Oke, Nixon. Ini sudah. Ya. Oke. Oke, kita. Udah, ini udah. Bintang. Martin dan Karis. Ya. Karisa. Cikita ada, Cikita? Ada, Pak. Coba diperbaiki di sini. Ini seharusnya apa? Oh iya, maaf. N+1. Iya. Baik, Pak. Terima kasih.
Fauzan. Sebentar. Fauzan Rahman ya. Fauzan Ibrahim. Fauzan Ibrahim. Ini ya. Oke. Zikri sama Bio. Sudah. Oke, kita bahas dulu yang ada. Nomor 16F. Nomor 16 ini yang gunakan cara yang Anda pilih ya. 10 pangkat 2N dibagi N faktorial. Nah, di sini mengandung N faktorial dan fungsi eksponen ya, 10 pangkat 2N. Ini tidak lain 100 pangkat N ya. Dihitung dengan uji rasio. Oke, perhatikan di sini AN plus 1-nya. Oke, ini ada sedikit kesalahan ya. N-nya yang diganti N plus 1 ya. Jadi ini seharusnya bukan 2N ditambah 1, tapi 2 kali N plus 1 gitu. N-nya diganti N plus 1 gitu. Oh iya, Pak. Jadi ya tidak banyak ya kesalahannya. Apa yang berubah? Jadi 10 pangkat 2, Pak. 10 pangkat 2 ya. Ini jadi 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 2. Dan hasilnya tetap 0 ya. Karena rasionya 0, dia konvergen. 13D ditanyakan deret ini dengan uji banding biasa. Nah, ini dibandingkan dengan deret 4/3 pangkat N ya. Nah, ini dibandingkan karena di sini apa? Kalau kita perhatikan N dengan 3 pangkat N, yang dominan adalah 3 pangkat N ya. Jadi di sini 3 pangkat N akan lebih dari N. Kalau N ditambah, berarti di sini 3 pangkat N-nya yang dominan, kita bandingkan dengan 3 pangkat N saja. Ini penyebutnya lebih besar, jadi 4/3 pangkat N lebih besar. Jadi pembandingnya deret ini, karena deret pembandingnya deret konvergen, dan ini lebih besar, berarti deret asalnya juga konvergen. Kira-kira kalau deretnya seperti ini, Anda akan membandingkan dengan apa? 4/3 pangkat N dikurang N. Bagaimana? Rifki atau yang lain? Kira-kira Anda akan membandingkannya dengan apa? Kalau ini kan 3 pangkat N ditambah N ya penyebutnya.
Pertanyaannya misalnya kita punya ini, Anda akan bandingkan dengan apa? Ya, kalau pertidaksamaannya sesuai seperti ini enak ya. Kita bandingkan dengan yang dominan 3 pangkat N. Nah, ternyata dia lebih besar pembandingnya dan kita dapatkan dia konvergen. Kalau bentuknya seperti ini dibandingkan dengan 4/3 pangkat N gimana? Lebih besar mana? Lebih besar yang kiri ya. Jadi kalau kita gunakan argumen yang sama, ini deret yang diberikan, ini deret uji. Deret uji kita konvergen, ada kesimpulan nggak untuk deret ini? Kalau yang kecil konvergen, gimana dengan yang besar? Belum tentu. Nah, belum tentu ya. Kira-kira, nah di sini perlunya menebak di sini. Kemudian mencari pembanding itu mungkin perlu beberapa langkah, perlu menentukan perbandingan. Di sini alasannya akan sama ya. 4 di sini yang dominan 3 pangkat N. Nah, ini dugaan kita, deretnya seperti ini gitu. Tapi karena uji banding, deret yang kita duga mirip, ini konvergen. Berarti kita harus paksa pembanding kita itu lebih besar dari deret yang diberikan. Gimana caranya? Kira-kira bagaimana? Membandingkan 3 pangkat N dikurang N. Nah, berarti misalnya kita ubah N ini. N bisa dinyatakan dalam 3 pangkat N nggak? N dengan 3 pangkat N gimana? Lebih besar ini ya. Jadi kalau min N, tapi ini tidak baik gitu ya, karena ini menghasilkan penyebut sama dengan 0. Kalau kali setengah masih oke tidak? Nah. Masih betul nggak ini? Masih, Pak. Nah, ini masih betul ya. Berarti yang di sini dikurangi lebih sedikit, ini dikurangi sebentar. Dikurangi yang lebih banyak gitu ya. Kalau dikurang lebih banyak akan lebih besar kan? Nah. Jadi berapa? 8/3 pangkat N. Nah, seperti itu. Jadi pembandingnya ini sekarang. Ini lebih kecil dari ini. Ini konvergen juga. Jadi kalau tandanya berbeda, pembandingnya bisa nggak sesuai nantinya.
Walaupun nanti kesimpulan, bukan kesimpulan, sifat dari deretnya nanti nggak salah gitu, tapi penarikan kesimpulannya bisa salah gitu. Kalau yang ini tadi kita gunakan 4/3 pangkat N. Ya, mungkin nanti Anda perlu hati-hati bentuk seperti itu nanti, plus atau minus untuk membandingkan bentuk penjumlahan di penyebut. Oke, untuk yang Cikita tadi saya tahan dulu ya. Apakah udah selesai? Ada revisinya? Sudah ada, Pak. Oke. Nah, seperti ini ya. 2 pangkat N dikali N faktorial dibagi N pangkat N. Nah, ini bentuk yang bisa kita coba untuk uji rasio ya. Kita lakukan uji rasio di sini. Uji rasio untuk deret positif AN plus 1 dibagi AN ya. Di sini menyederhanakan AN plus 1, 2 pangkat N plus 1, N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 pangkat N plus 1. N plus 1 pangkat N plus 1 itu adalah N plus 1 dikali N plus 1 pangkat N. N plus 1 faktorial itu N plus 1 dikali N faktorial. Jadi AN plus 1-nya 2 kali 2 pangkat N dikali N faktorial dibagi N plus 1 pangkat N. Jadi rasionya adalah 2 dikali limit N menuju tak hingga dari N dibagi N plus 1 pangkat N. Jadi R-nya adalah 2 dibagi, nah limit N plus 1 per N. Ya. Di sini sepernya, seper dari N per N plus 1 adalah N plus 1 per N. Limit dari N plus 1 per N pangkat N, yaitu 1 ditambah seper N pangkat N adalah E. 2 per E lebih dari 2. Ini kurang dari 1. Jadi diperoleh deret ini konvergen. Oke, jika ada pertanyaan silakan langsung saja dipotong ya. 16H 3 pangkat N ditambah 4 pangkat N dibagi 2 pangkat N ditambah 5 pangkat N. Menggunakan limit menggunakan uji rasio di sini. Pangkat N plus 1 per pangkat N plus 1 dibagi pangkat N per pangkat N perkalian silang, jadinya gimana ini? 3 pangkat N plus 1 ditambah 4 pangkat N plus 1 per 3 pangkat N ditambah 4 pangkat N, ini 2 pangkat N plus 5 pangkat N, 2 pangkat N plus 1, 5 pangkat N plus 1. 4 pangkat N dikali 1 per 1 plus apa ini? 1 per N ya? Iya Pak, seper N Apa Pak. yang dilakukan di sini? Oh, oke. N plus 1 maksudnya ya ini ya. Jadi 4 pangkat N plus 1-nya dikeluarkan, 5 pangkat N yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan yang dominan di sini ya. Di penyebut juga demikian. 4 pangkat N-nya keluar, 5 pangkat N plus 1-nya juga keluar. Maka bagian yang di sini dengan ini dikeluarkan. Kenapa di sini jadi negatif? Mestinya tetap positif ya. Oh, kurang coret aja. Iya Pak, di sana kurang Pak, tadi pas mindahin ini ya Pak, nggak ikut kepindah. Oke. Jadinya 4
pangkat N plus 1 dibagi 4 pangkat N. Tinggal 4, penyebutnya sisa 5. 4/5 limit ini. Oke, 3/4. Nah, pangkat N plus 1. Ini kurang dari 1, 3/4. Dipangkatkan sesuatu yang membesar tanpa batas, ini akan habis, akan menuju 0. 2/5 juga, ya 3/4. Jadi hasilnya 4/5. 4/5 di antara min 1 dan 1. Jadi sifatnya konvergen. Jadi kalau kita buat dugaan awal, pembilangnya ini dominan 4 pangkat N, ini dominan 5 pangkat N. Maka deret ini akan bersifat seperti 4 pangkat N per 5 pangkat N. Kira-kira kalau pakai uji banding, bisa nggak? 3 pangkat N ditambah 4 pangkat N, 2 pangkat N tambah 5 pangkat N. Nah, yang dominan kan 4 dan 5. Kalau seperti ini, tidak bisa dibandingkan langsung kan? Ini konvergen, jadi kalau misalnya kita gunakan uji banding, yang bisa jadi 4 pangkat N saja atau yang ini saja, kita ambil yang di sini gitu kan. 3 pangkat N tambah 4 pangkat N. Kita ubah yang bawah saja. Ini lebih kecil. Apakah yang kanan konvergen? Nah, ini juga bisa dilihat langsung. Ini jumlah dari 3/5 pangkat N dengan 4/5 pangkat N. Dua-duanya deret yang konvergen. Atau kalau kita ingin gunakan langsung 3 pangkat N-nya, kita bandingkan dengan 4 pangkat N. Jadi 2, 4/5 pangkat N. Nah, misalnya seperti ini. Ini dengan uji banding biasa, ini lebih kecil dari ini. Ini deret geometri yang konvergen. Ya, misalnya Anda ingin menggunakan uji banding seperti ini. Kemudian uji kekonvergenan deret. Dengan uji banding, kita ingin menentukan kekonvergenan seperlon N. Ya. Diketahui bahwa ln N itu lebih kecil dari N. Ini untuk setiap N. Berarti gimana? Seper N akan lebih kecil dari seperln N. Yang ini divergen, yang lebih kecil divergen. Berarti yang lebih besar juga divergen. Oke, jadi uji banding dengan seper N. 11D menentukan batas jika dihampiri 1000 suku ya. Jadi E1000 ini lebih kecil dari integral 1000 sampai tak hingga fungsi yang ditumpangi, berarti di sini X dibagi X kuadrat plus 1 kuadrat. Yang digunakan di sini adalah ya ditentukan integralnya, ini substitusi biasa ya. Integralnya adalah min dari min setengah kali seper X kuadrat plus 1. Diambil limitnya saat A menuju tak hingga, dia akan menuju 0 karena ini penyebut besar ya. Ditambah seper 1000 kuadrat plus 1. 2 kali 1000 kuadrat plus 1. Jadi nilainya sekitar 5 kali 10 pangkat negatif 7. Jadi kesalahan yang dihasilkan akan kurang dari seper itu tadi. Pak. Ya, silakan.
Saya mau ambil nomor 12 yang bagian 1, Pak. 12. 12B bagian 1, Pak. Yang ini. Oke. Ya, Pak. Udah saya kirim juga ke WA ya, Pak. Oke ya. Ya ini 11B sama ya. Pekerjaan Bill ini fungsinya adalah 1/X dibagi X ditambah 2. 1/X dibagi X tambah 2 itu adalah setengah dari 1/X dikurang 1/X plus 2. Integralnya adalah ln X dikurang ln X ditambah 2, yaitu ln X per X plus 2. Dihitung di 1000 sampai T. Untuk T menuju tak hingga. Ini akan menuju berapa untuk T menuju tak hingga? 1. 1 ya, ln 1. Ln 1 0 ya. Oh iya Pak, maaf Pak. Lupa. Ini pastinya 0. Oke, sepertinya ya, ada masalah nggak? Ini harusnya 0 ya. Negatif. Oh, ini ln 1000 dikurang ln 1002 ya. Saya tadi melihat, ini kan fungsinya positif, kenapa negatif? Tapi negatif ini kan 1000 dibagi 1002 kan kurang dari 1 ya. Jadi nilai ln-nya ini negatif dikali negatif. Jadi positif. Oke ya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian nomor 16B, deret N ditambah 2022 dibagi N pangkat 3 dikurang 2021. Saat N-nya kecil, AN-nya positif. AN-nya negatif. Oke. Menggunakan uji banding limit. Oke. Dibandingkan dengan 1/n kuadrat ya. Ini mungkin seharusnya N. Dibandingkan dengan 1/n kuadrat. Ya, hasilnya adalah 1. Limitnya 1, berarti antara 0 dan tak hingga. Diketahui BN-nya konvergen, maka deretnya juga konvergen. Oke, kemudian nomor 13, menggunakan uji banding biasa. 3N plus 7, 4N kuadrat dikurang 1. Ya, 3N plus 7 dibagi 4N kuadrat min 1. Nah, kalau di sini ini lebih dari, berarti dari awal sudah ada dugaan bahwa deretnya akan divergen. Nah, mengecek divergennya ya mungkin dari suku yang dominan ya. Ini N dan ini N kuadrat. Jadi ini akan seperti 1/n yang bersifat divergen. Jadi kita cari deret yang lebih kecil tapi divergen. 4N kuadrat dikurang 1 dibandingkan dengan 4N kuadrat. Tentu ini lebih besar karena penyebutnya lebih kecil ya. Kemudian 3N ditambah 7 dibagi 4N kuadrat. 3 ditambah 4N, 3/4N ditambah 7/4N kuadrat. Untuk 3/4N, nah ini deretnya divergen menggunakan uji integral ya. Menggunakan deret P juga langsung, ini P-nya sama dengan 1, dia divergen. Ya, karena salah satu divergen, maka yang sebelah kanan juga divergen. Sebentar. Ini baru
3/4N ya yang divergen, yang dicek ya. Mestinya ini dicek juga. Atau mungkin Anda baiknya langsung pakai 3/4N saja di sini. Ini akan lebih dari 3/4N. Kenapa? Karena ini positif gitu. Nah, mungkin salah satu caranya bisa seperti ini. Bisa jadi deret Anda pecah, dua-duanya divergen, tapi divergen yang terbentuk tahingga dikurang tahingga. Bisa jadi tidak ada kesimpulan ya. Dalam hal ini karena keduanya deret positif ya. Oke ya, alasannya salah satunya divergen, berarti deret aslinya ya lebih besar lagi. Oke, jadi ini seperti kurang lengkap ya. Kalau kita lihat, kita hanya tahu ini divergen, kemudian ini lebih dari ini, apa hubungannya dengan yang ini gitu. Kalau memang ingin pakai ini, mungkin Anda bisa pakai ini. Bahwa deret yang diminta lebih besar dari 3/4 pangkat 4N, 3/4N. Jadi seperti itu. Kalau di sini, ya. Kalau di integral tak wajar kan kita memecah jadi 2 terus kita dapat tahingga sama min tahingga itu tetap divergen. Kalau di sini belum tentu ya Pak. Kalau di deret. Kalau di sini ya masalahnya kita di integral tak wajar itu memecahnya karena memecah di tempat yang nggak wajarnya itu gitu. Sementara kita nggak bisa memecah sembarangan untuk deret gitu kan. Misalnya kita punya deret seperti ini. Ini contoh mecah sembarangan gitu. Kalau 1/n kuadrat itu deretnya konvergen nggak? Iya. Iya. Nah, 1/n kuadrat ini saya pecah menjadi sigma dari 1 dikurang 1/n kuadrat ditambah 1/n misalnya gini. 1/n kuadrat min 1 ditambah 1. Nah, boleh nggak saya tulis seperti ini? Apa yang terjadi? Deret yang ini gimana? Divergen. N sama dengan 1. Nah, ini divergen kan? Ini juga divergen gitu. Tapi ini konvergen gitu. Nah, ini nggak bisa ditulis seperti ini kan? Dua-duanya divergen. Ini divergen ke negatif tahingga, ini divergen ke tahingga. Seperti halnya di integral tak wajar pun, ini jangan dilakukan. Misalnya kita punya bentuk seperti ini. X dikali X plus 1. Integralnya apa? X dikali X plus 1 sama dengan apa? Super X min, super X plus 1. Super X dikurang super X plus 1 ya. Secara integral, ini benar. Tapi kalau ini kita hitung seperti ini, integral dari 1 sampai tahingga, ini nggak bisa kita tulis seperti ini. Integral yang ini gimana? Divergen. Integral yang ini? Divergen dulu. Nah, ini dua-duanya divergen,
apakah kesimpulannya ini divergen? Enggak ya. Ini konvergen, integral ini. Kenapa integral yang atas itu konvergen? Ya, super X dikali X plus 1 kan lebih kecil dari super X kuadrat kan? Makanya di sini untuk menghitung ini hati-hati, jangan Anda mencoba ini terus salah satunya divergen, terus Anda kesimpulan karena salah satunya divergen. Nah, pertanyaannya memecah ininya kurang tepat di sini gitu. Karena ini integralnya satu kesatuan gitu. Makanya di sini mungkin perlu disatukan dulu apa integral super X dikali X plus 1. Memang ini menjadi integral super X dikurang integral super X plus 1. Ini jadi ln, ini jadi ln X plus 1. Karena ini kesatuan dan kita ingin menghitung, nah, ini bisa disatukan jadi apa? X dibagi X plus 1. Gitu. Jadinya integralnya yang satu kesatuan, limit A menuju T hingga ln dari X per X plus 1, 1 sampai A. Gitu. Nah, ini yang kita akan dapat nilainya berapa? Ln negatif ln 1/2 gitu. Seperti itu. Berarti kalau mecahnya di batas yang bikin integralnya tak hingga, itu kalau misalnya dapat satu bagian yang divergen, berarti tetap kesimpulannya divergen ya? Kalau Ya. di batasnya yang betul. Oke, Jadi makasih. mecah yang kita hitung satu persatu itu hanya boleh dilakukan untuk memecah bagian nggak wajarnya. Gitu. Kalau di satu bagian sendiri Anda pecah, tapi Anda memecahnya bukan mecah kan? Kalau yang ini tadi kan sebenarnya yang dipecah itu fungsinya kan, bukan intervalnya gitu. Jadi itu di interval yang sama, maka itu harus diselesaikan. Kalau bentuknya yang tadi, ya saat kita lihat yang ini tadi, 1 sampai T hingga, ini kan sama-sama nggak wajar, ini bentuknya T hingga dikurang T hingga. Maka di sini saat Anda lakukan substitusi T, atau substitusi A menuju T hingga gitu, ditulis seperti ini juga nggak masalah, asal ini di variabel yang sama, karena ini batas yang sama gitu. Ini nggak masalah, ini bentuknya T hingga dikurang T hingga ya, perlakukan seperti T hingga dikurang T hingga. Yang berbentuk apa? Bentuk tak tentu gitu. Yang di sini T hingga dikurang T hingganya bentuk tak tentu, berbeda dengan yang integral negatif T hingga sampai T hingga X dx ini gitu. Kalau ini kan yang dipecah tidak wajarnya gitu. 0 sampai T hingga. Nah, ini di interval yang berbeda. Jadi pemisahan variabelnya nggak bisa sama gitu. Ini divergen, jadi yang kiri divergen. Oke, jadi mungkin seperti itu yang perlu Anda perhatikan. Di deret juga seperti itu kan. Jadi Anda bisa memecah menjadi 2 buah deret kalau dua-duanya konvergen, atau salah satu konvergen, salah satu divergen, itu juga nggak masalah gitu. Konvergen ditambah divergen kan divergen. Yang bermasalah adalah saat Anda pecah, dua-duanya divergen. Nah, mungkin Anda bermasalah di memecahnya seperti itu. Oke, jadi itu ini terakhir punya Rahman. Kita lanjutkan.
Rahman ya. Sekarang ini ada dari Sidki. Terakhir, perbaikan dari ini nilainya. Oke, kita sudah di sini. 13B n faktorial dibagi n pangkat 100 dengan uji rasio. N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 pangkat 100 dikali N pangkat 100 dibagi N faktorial. Jadi di sini N plus 1-nya kita coret salah satu di sini. Yang tersisa adalah N pangkat 100 dibagi N min 1 pangkat 100. Coret 1 jadi N min 1 pangkat 99. Sebentar. Betul ya? N faktorialnya dicoret ya. Tinggal N plus 1. N plus 100. N dikali 1 per N. 1 plus 1 per N pangkat 99. Hingga per 1 ya. Deretnya divergen. Untuk nomor 12 diinginkan EN-nya kurang dari 10 pangkat negatif 4. Diketahui EN-nya kurang dari integral N sampai T hingga fungsinya ya. Seperti saya salah Pak, belum dibalikin lagi U-nya Pak. Belum dikembalikan. Oh ya. Saya permisalkan U-nya saya lengkap ya Pak. Terus saya akan perbaiki. Ya, silakan. Kemudian nomor 14. Nomor 14 dari Faza. Ini diminta menggunakan uji apa? Banding limit, Pak. Uji banding limit. Oke. Jadi AK-nya 2N plus 3 dibagi N kuadrat plus 9 dalam akar. BK-nya Anda pilih ya suku yang dominan ya. Oh, Ya, uji Pak. banding biasa, banding limit ini. Banding limit, Pak. Banding limit. 3N dibagi N kuadrat. Oke. Kemudian dibandingkan dikali N per
3N kuadrat. Limitnya saat N menuju tak hingga akar 2/3 ya. Oke. Sesuatu bilangan positif ya di sini. Deretnya divergen. Kenapa divergen? Karena deret harmonik, Pak. Terus Deret harmonik? Bukan ya, ini bukan deret harmonik. Karena deret ada akarnya. ya, Ya, ini karena deret apa? Deret P ya. P-nya berapa? setengah ya, Pak. P-nya setengah. Setengah ini kurang dari 1. Oke, pembandingnya divergen. Limitnya bilangan positif ya. Jadi ini divergen juga. Oke, ada lagi yang belum mengirimkan jawaban? Tadi Sidki sudah. Ini Faza baru saja. Oke. Tinggal Marvel tadi ya. Iya, Pak. Ya, ada yang mau dibahas dari soal-soal yang tersisa di sini? Silakan. 17B. Nomor 17B. 17B ya. Oke, kita akan menentukan semua bilangan real positif P sehingga deretnya konvergen. Kita punya deret bentuknya 1/n dikali ln n pangkat P dari 2 sampai tak hingga. Oke, yang diketahui di sini P-nya positif. Nah, kita mencari kapan deret ini konvergen. Nah, uji apa yang bisa kita lakukan untuk deret 1/n dikali ln n pangkat P? Kalau kita bandingkan dengan 1/n gimana? Lebih kecil. Sekecil apapun P, ln n pangkat P itu akan suatu saat positif kan? Suatu saat lebih dari 1, betul nggak? Atau untuk n lebih dari 2, untuk n dari 3 kan ln n itu lebih dari 1 ya. Ini selalu lebih kecil dari 1/n. Deret 1/n gimana? Harmonik. Deret 1/n divergen kan? Jadi ini nggak bisa kita bandingkan dengan 1/n ya. Kenapa? Karena deret yang di sini berapapun P-nya 1/n dikali ln n pangkat P itu selalu lebih kecil dari deret yang divergen. Nggak ada kesimpulan. Berarti kita nggak bisa pakai uji banding dengan deret P sekarang. Bagaimana kalau pangkatnya dikurang? Kalau kita bandingkan dengan 1/n pangkat setengah misalnya, dengan 1/n dikali ln n pangkat P. Betul ya? N pangkat setengah lebih kecil lagi ya. Harusnya ini N yang lebih besar lagi. Kita bandingkan dengan N pangkat berapa? Kalau kita bandingkan dengan N pangkat 2, gimana? Lebih kecil.
Apakah lebih kecil gini? Berarti sama saja kita membandingkan ln n pangkat P, kita bandingkan dengan n, kan? Kalau kita bandingkan dengan n kuadrat, n dikali ln n pangkat P, kita bandingkan dengan n kuadrat. Nah, ln n pangkat P dengan n itu lebih dominan mana? Ini kalau P-nya sangat besar, mungkin ini besar sekali, gitu ya. Tapi Anda bayangkan saat N-nya besar. Saat N-nya besar sekali, apa yang terjadi? Kira-kira seperti ini. Kalau N itu dibandingkan dengan membandingkan untuk N yang sangat besar, kan sama saja kita lihat limitnya, kan? P-nya itu bilangan besar gitu. Kalau ini bilangan 100, bilangan yang besar, ln n dengan ln n pangkat 100 dominan mana? N-nya. Supaya bisa kita lakukan aturan L'Hopital. Kalau kita perlakukan aturan L'Hopital, apa yang terjadi? Satu per 100 ln X pangkat 99 dikali super X. Berarti X-nya naik. Kira-kira kalau kita lakukan L'Hopital lagi gimana? Satu per yang ini 100 dikali 99 ln X pangkat 98 dikali super X. X-nya bisa naik ke sini. Kalau kita lakukan L'Hopital, suatu saat bentuknya, pangkatnya lama-lama berkurang. Suatu saat, misalnya di sini ada suatu konstanta, 100 kali 99 kali 98 dan seterusnya. Yang di sini ln X-nya pangkat 1. Setelah ini kita lakukan L'Hopital lagi gimana? 1 per 1 K per X per K ya. Gimana limitnya? Sehingga ya. Jadi kesimpulannya apa? Apa yang bisa kita simpulkan? Berapapun besarnya ini ya, sebesar apapun ini tidak akan pernah mengalahkan X kan? Kalau kita bandingkan dengan X pangkat yang kecil gimana? Misalnya akar X gitu. Ya, kita lihat saja ini sebagai akar dari apa? X per ln X pangkat 200 kan? Yang ini menuju tak hingga.
ya ini akan menuju tak hingga juga gitu. Jadi X pangkat sekecil apapun, selama dia masih positif, akan dominan terhadap ln X pangkat berapapun. Jadi kalau kita perlakukan ini, N kuadratnya akan dominan. Yang akan terjadi untuk N yang besar seperti ini. Deret ini gimana? Konvergen. Jadi deret yang diberikan selalu lebih besar dari deret yang konvergen. Tidak ada kesimpulan juga gitu. Jadi dibandingkan dengan 1 pangkat 1 N pangkat 1 ditambah bilangan sekecil apapun akan tetap berlaku seperti ini. Yang di sini konvergen. Ya, dengan ilustrasi ini gitu ya. Sebesar apapun P, dia akan tetap kalah gitu. Begitupun kita akan dapat ini. Kalau epsilonnya positif, 1/n plus 1, 1/n pangkat 1 plus epsilon ini deret konvergen. Jadi yang ini lebih besar dari deret yang konvergen. Jadi di sini dibandingkan dengan 1/n gagal, dibandingkan dengan 1/n pangkat 1 ditambah epsilon dengan epsilon berapapun, N pangkat sesuatu yang lebih besar dari 1 akan gagal juga gitu. Dibandingkan dengan 1/n, 1/n-nya terlalu besar, dibandingkan dengan 1/n pangkat yang lebih besar dari 1, ini terlalu kecil gitu. Jadi ini uji banding nggak bisa. Kira-kira uji apa yang bisa kita lakukan di sini? Kalau uji banding gagal, apalagi uji rasio kan? Nah, Anda akan pakai uji apa di sini sekarang? Integral mungkin. Nah, uji integral ya. Bisa nggak uji integral apakah memenuhi syarat? Fungsinya apa? Super X kali ln X pangkat. Super X ln X pangkat P. Turunannya apa? X ln X pangkat P pangkat min 2 dikali turunannya X ln X pangkat P apa? Ln X pangkat P ditambah X dikali P kali ln X pangkat P min 1 kali super X. X P ln X pangkat P dikurang 1 kali super X. Super X ya. Jadi X ln X pangkat P pangkat min 2 ln X pangkat P ditambah P ln X pangkat P dikurang 1. Nah, sekarang kita lihat nilainya. P-nya bilangan positif kan? X-nya lebih besar dari 2. X-nya bahkan mulai dari 3 gitu kan. Mulai dari 2 atau 3? Mulai dari 2. Oke. X-nya dari 2. Nah, nilai dari ln X gimana?
Lebih Kalau dari X-nya lebih dari positif ya. Jadi ln X-nya positif, P-nya positif, apa yang terjadi dengan F aksen? Negatifnya tertinggal ya, karena ini pangkat negatif. Bagaimana tanda dari ini? P-nya positif, ln X-nya positif, X-nya positif. Negatif. kalau turunannya negatif. Turunannya nilainya positif atau negatif ini? Di kondisi ini, bagaimana nilai ini? Pangkat min 2, Positif. positif. Nilai ini, Positif. positif. Ini positif. Ini mungkin negatif, tapi pangkat negatif itu apa? 1/. 1/, ya. 1/, sesuatu yang positif. Positif. Jadi ini semua positif, berarti turunannya negatif ya. Jadi fungsinya kontinu, ya, dia perkalian dari 1/x dan 1/ln x pangkat p, fungsi kontinu ya, dia turun ya. Jadi f turun. Berarti uji integral bisa dilakukan. Sekarang kita cek integral dari 2 sampai t hingga. Apa integral dari 1/x ln x pangkat p? Ln X-nya jadi Kita gunakan substitusi ln x ya. Saat x sama dengan 2, U-nya berapa? Ln 2. Saat x-nya menuju tak hingga, menuju tak hingga juga ya. Jadi ln 2 sampai tak hingga, du-nya apa? 1/x. Ini jadi 1/apa? pangkat PD. Gimana integral ini? Kapan integral ini konvergen? Pas P lebih dari 1. Ya, konvergen. Jika dan hanya jika P-nya lebih dari 1 ya. Kalau P-nya kurang dari 1, dia divergen. Oke, jadi yang ini P-nya lebih dari 1. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, ini N sampai ta hingga ya. Ya.
dari N sampai tak hingga. Ini ln K pangkat min 2 ya. Diperoleh pertidaksamaannya seperti ini. Ya, berarti akan dipenuhi saat 1/2 ln N kuadrat lebih kecil dari 1/10.000. Berarti ln N-nya harus lebih besar dari akar 5.000. N-nya lebih besar sama dengan E pangkat 50 akar 2. Berapa? E pangkat 50 akar 2. E pangkat ya. Sepertinya ini bilangan yang besar sekali. Oh, ternyata tidak mau menghitungnya. Atau memang kalkulator tidak cukup untuk menghitungnya. Saya juga tuh coba Pak tadi Pak, nggak keluar angkanya Pak. Oke, kita coba kira-kira aja ya. E itu 2 ya. Berarti E itu pasti lebih dari ya 3. Kalau E pangkat akar 2, E pangkat akar 2 berapa? E pangkat akar 2. E berapa? 4,11. 4,11. E pangkat akar 2 itu 4,11. Berarti E pangkat 50 akar 2 itu kira-kira 4 pangkat 11 pangkat 50. Oke. 4 ya 1, ini lebih dari 2 pangkat 100. Betul ya? 2 kuadrat. Gini kan? Iya. Sekarang saya hampiri dia dengan 2 pangkat 10 dengan 1000. 1024 kan? Ya, memang bilangan yang besar ya. Sepuluh dengan apa? 10 pangkat 30 ya. 1 dengan diikuti 30 angka 0. Jadi integralnya memang konvergen, tapi kekonvergenannya itu sangat lambat gitu. Jadi nilainya akan besar memang kalau kita bandingkan dengan yang 1/x kuadrat misalnya. Untuk kesalahan yang sama, mungkin dia perlu yang lebih kecil gitu. Jadi untuk memastikan kesalahannya lebih kecil dari 0,01, dia harus lebih besar dari ini. Padahal ini masih kasar kan, lebih besar lagi. Jadi N-nya 10 pangkat 30 sendiri itu masih besar kesalahannya. Masih lebih besar dari 10 pangkat negatif 4. Kalau kita bandingkan misalnya Y.
1/x. 1/x kuadrat ini konvergen. Kita bandingkan dengan tadi x ln x pangkat berapa? 3 ya. Ini yang 1/x kuadrat. Ini yang 1/x dikali ln x pangkat 3. Menuju nolnya lebih lama sekali. Atau kita bandingkan lagi dengan 1/x. Nah, ini yang 1/x, ini yang 1/x dikali ln x pangkat 3. Yang 1/x yang atas, yang divergen 1/x. Nah, yang ini sama-sama konvergen. Ya, mungkin seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Yang di sini yang dibahas deret ganti tanda, kemudian deret pangkat ya, operasi pada deret pangkat. Dan terakhir deret Taylor dan Maclaurin dan polinom Taylor dan Maclaurin. Ini akan kita bahas besok. Oke, dengan demikian kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Ya, sampai jumpa besok siang. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk Silakan. slide-slide yang semester 1, apakah bisa ditambahkan ke drive-nya juga, Pak? Oh, bisa. Oke. Boleh, saya mau ngelihat yang semester 1 juga soalnya, Pak. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.